Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Sasmita dari grup profesi 1 kelompok kecil 6 akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik neonatus dan penilaian IKEK. Baik, di sini saya akan melakukan tindakannya. Sebelum melakukan tindakannya, kita lakukan terlebih dahulu mempersiapkan alat. Di mana alat yang digunakan ialah ada stetoskop bayi, kemudian ada pen light, ada pengecek termometer, ada patella, kemudian ada stopwatch, kemudian ada kom dan bengkok serta meteran dan timbangan bayi. Kemudian barulah kita setelah alat kita kemudian ada handscoon. Setelah alat kita selesai persiapkan, barulah kita terima bayi dari orang tuanya. Pagi Bu, Iya, pagi. saya perawat Wira. Di sini saya adalah perawat ibu dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan penilaian pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Apakah ibu bersedia Bu? Waktunya dari lebih kurang 10 sampai 20 menit Bu. Ya, bersedia. Boleh saya ambil bayinya Bu? Saya periksa ya Bu. Ya, silakan. Baik, setelah kita menerima bayi, kita letakkan bayi di tempat yang datar dan letakkan di infant warmer agar bayi tetap hangat. Setelah itu kita lakukan penilaian Apgar, di mana kita cek yaitu appearance, di mana di sini ialah kita activity, di mana kita lihat tonus ototnya. Kalau beraktif itu nilainya 2, jika tidak jika ekstremitasnya aja yang bergerak berarti nilainya 1. Kemudian kita lihat pulsnya atau nadi, di mana nilai 2 itu nadinya lebih dari 100. Dengan cara memeriksa menggunakan stetoskop, kita periksa denyut jantung atau nadinya. Jika lebih dari 100 itu nilainya 2, jika kurang dari 100 nilainya 1. Kemudian kita lihat grimace, di mana jika bayi menangis itu akan dinilai menjadi 2, jika bayi meringis saja itu nilainya 1. Kemudian appearance, di mana kita menilai warna kulit. Kita lihat warna kulit bayi apakah kemerahan atau tidak. Jika badan bayi kemerahan itu nilainya 2, jika badan bayi agak sedikit kebiruan itu nilainya 1. Kemudian kita lihat respirasinya. Jika kita lihat respirasi bayi apakah pernapasannya baik atau tidak. Jika baik berarti nilainya 2, jika tidak nilainya 1, jika tidak bernapas nilainya 0. Baik, setelah penilaian Apgar barulah kita menilai TDP. Yang pertama itu kita nilai denyut jantung bayi atau nadinya. Kita nilai, jika lebih dari 100 itu normal. Kemudian kita nilai berat badan bayi, kita timbang di timbangan. Sebelumnya kita lepaskan dulu pakaian bayi. Kita letakkan di timbangan. Umumnya berat badan bayi yang normal itu ialah 2.500 sampai 4.000 gram. Kemudian panjang bayi sekitar 45 sampai 55 cm. Setelah itu barulah kita pindahkan kembali untuk menghangatkan bayi. Kemudian kita cek tekanan darah bayi. Biasanya tekanan darah bayi itu kita cek di alat, dimana biasanya diastolnya itu 60 sampai 80 mm air rasa, kemudian sistolnya itu 40 sampai 50 mm air rasa. Kemudian untuk pengukuran lingkar kepala kita ukur dari lingkar kepalanya. Biasanya yang normalnya itu ialah 32 sampai 36,8 cm.
Kemudian kita ukur lingkar dada bayi dari puting susu sampai ke melingkari badan sampai ke puting susu. Normalnya biasanya lingkar dadanya 30 sampai 33 cm. Kemudian kita periksa lingkar abdomen. Biasanya normalnya juga 30 sampai 33 cm. Setelah penilaian lingkar abdomen, kita tetap memberi kehangatan pada bayi. Kita periksa respirasinya, apakah bayi menggunakan otot bantu nafas atau tidak. Kemudian kita ukur penapasannya. Biasanya normalnya respirasi bayi itu 30 sampai 60 kali per menit. Kemudian kita cek suhu bayi di aksila ataupun di telinga bayi. Kita letakkan di aksila. Kita cek, biasanya suhu normal bayi ialah 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Kemudian kita dengarkan denyut jantung bayi. Normalnya yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Setelah kita menilai TTP, selanjutnya kita nilai dari head to toe. Yang pertama kita nilai integumen. Kita kaji warna kulitnya apakah kemerahan atau kebiruan. Kemudian kita lihat adakah rambut-rambut halus pada bayi. Kemudian setelah penilaian integumen, kita lihat penilaian kepala. Biasanya kita palpasi kepalanya sepanjang satura dan fontanel. Kemudian kita lihat biasanya situranya teraba dan letaknya tidak menyatu. Kemudian kita lihat apakah adanya pembengkakan pada kepala. Kemudian setelah kepala, kita periksa mata, apakah matanya simetris. Kemudian kita lihat apakah bayi memiliki kelopak mata atau tidak, bentuk matanya bulat atau tidak. Kemudian kita cek dengan menggunakan penlek. Kita lihat reaksi pupilnya dari ujung sampai mengarah hidung. Kita lihat reaksinya, apakah pupilnya membesar atau tidak. Kemudian setelah pemeriksaan mata, kita lihat pemeriksaan hidung, di mana bentuk hidung itu kita lihat bentuknya. Kemudian apakah lubang hidungnya paten atau tidak, jalan nafas bayi paten atau tidak. Kemudian kita lihat bayi menggunakan napas bantu cuping hidung atau tidak. Kemudian kita lihat kita periksa bentuk telinganya, apakah simetris atau tidak antara kiri dan kanan, apakah letaknya di kepala, dan apakah bayi memiliki kelopak telinga. Kemudian setelah itu kita lihat periksa mulutnya, bibir dan mulut, apakah warna bibirnya kemerahan atau kebiruan. Kemudian kita lihat mulutnya, apakah bibirnya antara bawah dan antara bibir atas dan bibir bawah ada simetris atau tidak, apakah bibir bayi sumbing atau tidak. Kemudian kita periksa lehernya, kita palpasi lehernya, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Kita periksa vena jugularisnya. Kemudian kita lihat juga, kita inspeksi pergerakan lehernya, apakah leher bayi bisa bergerak dengan leluasa atau tidak. Kemudian kita periksa bagian dadanya, kita inspeksi bentuk dan pembesaran bentuk dada, apakah simetris antara dada kanan dan dada kiri atau tidak. Kemudian puting susunya kita lihat apakah ada atau tidak. Kemudian apakah pada dada ada pembekakan atau tidak. Kemudian pada bagian setelah bagian dada, kita periksa bagian abdomennya, kita lihat bentuk abdomennya, dan
dan kita dengarkan, kita auskultasi bunyi bising ususnya, apakah terdengar atau enggak. Kemudian kita periksa bagian punggungnya, apakah ada kelainan pada punggungnya atau tidak, apakah ada kelainan pada spinalnya atau tidak. Kemudian lihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Setelah itu kita periksa bagian ekstremitasnya, yaitu tangan. Kita lihat apakah kedua belah sisi tangan panjangnya sama atau tidak. Kemudian jari-jarinya apakah lengkap, antara kiri dan kanan 5 dan 10, 5 kiri dan 5 kanan. Kemudian apakah telapak tangan bayi mengembang atau tidak. Kemudian ekstremitas bawah kakinya kita lihat panjang kaki, apakah panjang kaki sama atau tidak antara kiri dan kanan. Kemudian kita lihat juga jumlah jarinya, apakah jumlah jari kanan 5 atau jari kanan dan kiri 5 atau tidak. Kemudian kita periksa bagian genitalianya, karena ini bayi perempuan. Kita lihat labia minoranya menutupi labia mayora menutupi labia minoranya. Dan kita lihat juga bagian anus dan rektumnya. Kita lihat apakah lubang anusnya ada atau tidak. Kemudian pada 24 jam pertama kita lihat apakah bayi mekoniumnya ada keluar atau tidak. Jika tidak keluar berarti ada pembengkakan pada saluran rektumnya. Baik, kita tetap hangatkan bayi. Setelah pemeriksaan ini, selanjutnya pemeriksaan refleks, di mana yang pertama itu kita periksa refleks glabelar atau refleks blinknya. Kita menggunakan penlight, kita hadapkan cahaya ke mata bayi. Kita lihat apakah pupil bayi membesar atau tidak dan berkedip atau tidak. Kemudian kita juga bisa ketuk di bagian antara hidung dan mata menggunakan jari. Kita lihat, kita ketuk di situ apakah bayi berkedip atau tidak. Kemudian refleks menghisap, kita geserkan, kita letakkan jari kita di bagian ujung bibir, apakah bayi mengikuti arah jari kita atau tidak, atau letakkan bibir bayi di putih susu ibu, apakah dia menghisap atau tidak. Kemudian refleks menelan, biasanya di sini kita bisa melihat pada saat bayi menyusu pada ibunya, apakah bayi bisa menelan atau tidak, apakah berbunyi atau tidak pada saat menelannya. Kemudian refleks menjulurkan lidah, kita bisa menggunakan patella atau bisa menggunakan jari kita. Kita letakkan jari kita tekan di ujung lidah, kemudian apakah bayi menjulurkan lidah atau tidak. Setelah itu refleks tonic neck, pada saat waktu bayi tertidur, kita arahkan kepala bayi ke arah kanan atau ke arah kiri, apakah badannya mengikuti ke arah yang kita putar tersebut. Kemudian refleks Moro, di sini kita menggendong bayi 30 derajat dengan sudut 30 derajat, kemudian kita letakkan sambil kita lepaskan, apakah bayi merefleks tangannya biasanya mengangkat dan membentuk huruf C, kemudian kakinya juga. Kemudian setelah refleks Moro, kita lihat refleks tarik duduk. Kita tarik bagian tangan bayi, kita tarik, kemudian apakah umumnya kepala bayi akan tertinggal atau tidak mengikuti badan.
Kemudian refleks terkejut, di sini kita bisa menggunakan alat berbunyi-bunyian atau kita bisa melakukan menempuh apakah bayi terkejut atau tidak. Kemudian refleks merangkak, di sini bayi kita telungkupkan terlebih dahulu. Kemudian apakah bayi di sini menggerakkan kaki dan tangannya seperti merangkak atau tidak. Kemudian refleks berjalan, kita berdirikan bayi. Kemudian kaki bayi kita letakkan di permukaan, apakah kaki bayi bergerak seperti berjalan atau tidak. Setelah itu refleks tendon refleks. Di sini kita bisa menggunakan jari kita ketuk di bagian lutut bayi, apakah tendonnya ada atau tidak. Kemudian refleks ekstensi menyilang, di sini kita luruskan kaki bayi. Kemudian salah satu kaki bayi kita tekan di bagian lutut, kita tahan. Kemudian di bagian telapak kaki kita tekan, apakah kaki sebelahnya menendang atau tidak. Kemudian refleks Mahbek, di sini posisi kaki tetap sama dengan refleks menyilang tadi, cuman di sini kita menekan kedua sisi lutut bayi, kemudian kita tekan juga kedua sisi kaki, apakah bayi menendang atau tidak. Di sini itulah refleks Mahbek. Kemudian ada refleks Babinski. Di sini refleks Babinski kita beri rangsangan pada telapak kaki bayi menggunakan jari kita. Seperti ini kita garis telapak kaki bayi, apakah baik karena pemeriksaan fisik neonatusnya sudah selesai. Kita bereskan bayi dan kita bereskan bayi, kemudian kita berikan bayi kepada ibunya. Sebelum kita bereskan bayi, kita bereskan alat terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita melakukan terminasi. Baik Bu, di sini tindakan saya sudah selesai, pemeriksaan ini sudah selesai, dan hasil yang didapatkan bayi Ibu baik, normal. Apakah ada yang ingin menanyakan Ibu? Tidak ada sih. Baik Bu, Ibu boleh istirahat dan susui bayinya ya Ibu. Saya permisi dulu ya Ibu. Ya, terima kasih banyak. Ya, Bu. Setelah selesai tahap terminasi, barulah kita lakukan tahap dokumentasi. Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan fisik neonatus dan ikterik. Hasilnya keadaan bayi normal, tanda tangan perawat. Terima kasih.